Menarik, modal logika bisa mentersangkakan seseorang, baik dari sisi aliran dana maupun bukan. Artinya, bukan hanya sekedar logika, kemudian tersangka. Alat bukti juga penting dong. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Publik masih bertanya-tanya, ada tanda tanya besar di benak mereka. Mengapa Kejaksaan Agung atau Kejagung tiba-tiba menersangkakan dan menahan Thomas Trikasih Lembong, yang biasa dikenal dengan Tom Lembong. Pertanyaan itu terus menggelayut sebab setelah menahan Tom Lembong, Kejagung belum juga bisa mengungkap adanya aliran dana ke Menteri Perdagangan 2015-2016 itu. Dengan begitu, kasus korupsi yang disangkakan ke Tom Lembong masih bersandar pada penilaian Kejagung bahwa kebijakan impor gula saat Tom menjadi Menteri Perdagangan tidak tepat karena Indonesia tengah surplus gula. Kejagung juga menilai Tom Lembong menyebabkan kerugian negara sebesar 400 miliar akibat menugasi PT Perdagangan Indonesia atau PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih. Total ada 9 perusahaan swasta yang bekerja sama dengan PT PPI. Charles Sitorus yang menjabat Direktur PT PPI kala itu juga ikut ditersangkakan. Menarik, modal logika bisa mentersangkakan seseorang. Memang, berdasarkan prinsip korupsi, keuntungan tidak selalu berupa uang atau aliran dana. Lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara sudah termasuk unsur tindak pidana korupsi. Meski begitu, Kejagung tetap punya utang besar pada publik dalam kasus Tom Lembong. Kejagung harus tetap dapat membuktikan adanya keuntungan yang dinikmati Tom atau pihak lain, baik dari sisi aliran dana maupun bukan. Artinya, bukan hanya sekedar logika, kemudian tersangka. Alat bukti juga penting dong. Kita pun menuntut hal itu dapat diungkap segera, mengingat pemeriksaan kasus tersebut sudah dilakukan Kejagung sejak 2023. Ini kata Kejagung loh. Tanpa hal itu, penangkapan Tom Lembong akan terus memantik pertanyaan, bahkan kecurigaan. Salah satu kecurigaan banyak kalangan ialah adanya motif lain di luar motif menegakkan hukum dari penangkapan Tom Lembong. Saya rasa Kejagung harus menjawab soal ini. Tapi oke lah, mari berbaik sangka. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini merupakan pintu pertama bagi pengusutan kasus serupa di era menteri lainnya. Dalam hal ini, kita sepakat dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho, yang mendorong agar penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jakpidsus Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus tersebut. Kita harus yakin penetapan Tom Lembong sebagai tersangka merupakan taktik Kejaksaan Agung untuk membongkar kemungkinan atau dugaan adanya kasus serupa. Mengapa? Karena importasi gula bukan hanya pada era Tom Lembong. Senada, Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak Pujiono Suwadi menilai perlunya penyidik Jakpidsus untuk memeriksa mendak lain, baik sebelum ataupun setelah Tom Lembong. Kendati demikian, pemeriksaan itu pasti harusnya bukan karena didasarkan pada desakan publik semata, tapi juga semangat untuk menegakkan hukum. Yang patut dipertegas oleh Kejaksaan Agung adalah untuk menghindari bahwa Tom Lembong adalah victim of konspirasi
alias korban konspirasi. Jangan sampai kesan itu muncul. Dalam hal ini, sepakat dengan pengajar hukum pidana pada Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, yang mengatakan, jika nantinya ditemukan karakteristik kebijakan dan pola yang sama pada kepemimpinan menteri lainnya, maka penyidik Jampitsus harus memintai pertanggungjawaban mereka. Dengan demikian, publik tidak akan lagi menganggap bahwa perlakuan khusus hanya berlaku untuk Tom Lembong. Bahkan, jumlah impor gula yang dilakukan oleh Mendak terakhir di era pemerintahan Jokowi, yakni Zulkifli Hasan, 3 kali lipat lebih besar ketimbang impor di era Tom Lembong. Jika Tom mengimpor 5 juta ton gula selama setahun menjabat, Zulkifli mengimpor 18 juta ton gula selama 2002 hingga akhir pemerintahan masa Jokowi, yang artinya 2024. Padahal saat itu, di awal 2002, Indonesia tercatat juga surplus 1,6 juta ton gula. Lah kalau surplus, ngapain harus impor? Mari berharap Kejagung segagah dan setangguh, sekokoh dalam kasus dugaan suap yang menyasar Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus vonis bebas terpidana pembunuhan Ronald Tanur. Kejaksaan Agung berhasil menetapkan hingga kini 5 tersangka. Yang terakhir adalah Ibu Ronald Tanur, Meyriska Wijaya. Meyriska Wijaya diketahui mengalirkan uang senilai 3,5 miliar rupiah untuk majelis hakim agar bisa mengeluarkan vonis bebas Ronald Tanur. Miris ya.